Akibat menghina dan merendahkan keturunan Nabi Muhammad SAW, akhirnya pihak berwajib turun tangan melakukan tindakan tegas. Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu ustadz dai kontroversi yang diduga menghina para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW akhirnya ditangkap oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Berikut adalah kabar selengkapnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar penangkapan salah satu dai ustadz kontroversial yang kerap kali membuat gaduh umat Islam dengan berbagai pernyataan kontroversinya. Sebagaimana dilansir dari berbagai media yang beredar, sang dai kontroversial dilaporkan oleh salah satu pihak karena telah diduga menghina dan menyebarkan kebencian terhadap para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW. Kabar penangkapan dai kondang kontroversial ini langsung dibenarkan oleh pihak Mabes Polri, dalam hal ini Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Agro Yuwono. Dalam penjelasan resminya, sang dai berhasil diamankan oleh Bareskrim Polri pada Kamis 3/12/2020 dini hari tadi di Jakarta. Diduga sang dai ditangkap atas pasal penyebaran kebencian melalui ETE. Ia benar, sang dai bersangkutan ditangkap, kata Agro saat dikonfirmasi Kamis 3/12/2020. Sang dai ditangkap berdasarkan surat penangkapan bernomor SP KSP Garing 184 Garing 12 Garing 2020. Untuk diketahui secara seksama bahwa umat Islam Indonesia selalu dibuat gaduh oleh berbagai ujaran dan pernyataan para dai ustadz kontroversi yang selalu menyudutkan dan cenderung menghina para keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal ini terbukti dan terekam nyata dari berbagai video yang beredar, yang secara sengaja mereka menuding dan menganggap para keturunan Nabi adalah pembohong serta pembawa umat kepada kemusyrikan, hingga pada pernyataan yang mengatakan bahwa para keturunan Nabi adalah viktim belaka. Seperti perbuatan yang dilakukan oleh salah satu petinggi Wahabi Salafi, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Pada tayangan video yang dipublish oleh media Roja Wahabi, ia menuding bahwa umat Islam tidak boleh percaya kepada Habib keturunan Nabi karena mereka adalah pembohong. Bahkan dalam ceramahnya itu pula sang dai Wahabi menuding bahwa para habaib adalah penyebab terjadinya kesyirikan dan kebid'ahan yang ada di umat Islam Indonesia. Tidak kalah heboh dengan ini adalah pernyataan dari Ustadz Riyad Banjiri Al-Wahabi yang menganggap para habaib adalah pembohong karena menurutnya hingga detik ini para keturunan Nabi Muhammad SAW telah terputus, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah keberadaan para keturunannya. Hingga berlanjut pada dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Sony Ernata atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ustadz Mahir At-Tuwailibi yang membuat Islam meradang dengan komentarnya di sosial media Twitter. Atas perbuatan para dai-dai kontroversial ini yang sangat meresahkan dan mengandung unsur sara, maka sangat wajar jika pihak berwenang, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, menindak tegas para pelaku. Berikut adalah rilis resmi penangkapan sang dai kontroversi. JPNN.com, Hida Habib Lutfi di medsos, Ustadz Mahir diciduk Bareskrim Mabes Polri. Tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri membekuk Ustadz Mahir At-Tuwailibi alias Sony Ernata 28 pada Kamis 3/12/2020. Penangkapan dilakukan karena Sony Ernata melakukan ujaran kebencian di media sosial dan melanggar Undang-Undang ITE. Kadif Humas Polri, Irjen Rajen Prabowo Argo Yuwono membenarkan adanya penangkapan tersebut. Menurut Argo, dasar penangkapan adalah laporan polisi dengan nomor register
LB garing B garing 0677 garing 10 2020 Bareskrim tanggal 27 November 2020. Penangkapan dilakukan di Cemengguetes, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat pada pukul 4 tadi. Pelaku adalah pemilik akun Twitter Ustadz Mahir, kata Argo kepada wartawan Kamis. Dalam penangkapan itu, penyidik juga menyita barang bukti berupa 1 unit iPod, tablet Samsung, handphone Samsung, dan 1 KTP atas nama Sony Ernata. Pelaku telah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, beber Argo. Namun, Argo tidak merinci ujaran kebencian seperti apa yang dilakukan Sony Ernata itu hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Tindakan yang dilakukan Sony Ernata atau Mahir At-Twailibi itu telah melanggar pasal 45 ayat 2 junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tersangka sudah dibawa ke Bareskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sama dengan barang bukti juga, tegas Argo. Sebelumnya, Sony Ernata juga pernah dilaporkan seorang bernama Hussein Syahab ke Bareskrim Polri pada 16 November lalu terkait dugaan penghinaan terhadap Habib Lutfi Yahya. Pengacara pelapor, yakni Mu'annas Al-Aidid, mengatakan Mahir diduga melakukan tindakan pidana penghinaan, pencemaran nama baik, serta ujaran kebencian melalui akun Twitter. Dia, Mahir, juga pernah melakukan penghinaan kepada pihak kepolisian. Dia juga pernah melakukan penghinaan terhadap Kiai Ma'ruf, Kiai Said, dan ulama lain, ucap Mu'annas Al-Aidid. Semoga melalui kabar menggegerkan ini, umat Islam Indonesia dapat lebih waspada kepada para dai-dai yang hanya bisa menyebarkan kontroversial, tidak menyebarkan manfaat dan kemaslahatan untuk masa depan umat Islam Indonesia. Semoga kabar ini bermanfaat untuk seluruh umat Islam Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.